Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Puspitasari dengan NIM 444323036 dari kelas 3D. Di sini saya akan memberikan sedikit opini saya tentang status pelabuhan itu bisa turun statusnya dari beberapa referensi yang sudah saya baca. Pelabuhan perikanan sangat penting perannya terhadap perikanan tangkap, karena pelabuhan perikanan merupakan pusat perekonomian mulai saat ikan didaratkan pasca penangkapan dari daerah penangkapan sampai awal ikan dipasarkan. Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur perikanan dan bagian dari sistem perikanan tangkap yang berperan sebagai instansi untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kepentingan masyarakat perikanan, terutama nelayan sebagai salah satu elemen yang memiliki peran dominan dalam menggerakkan kegiatan perikanan. Nah, keberhasilan operasional pelabuhan perikanan tidak terlepas dari faktor infrastruktur pendukung yang ada. Salah satunya adalah tersedianya fasilitas di pelabuhan perikanan. Ketidakcukupan kapasitas atau ketersediaan salah satu fasilitas yang diperlukan akan dapat menghambat kelancaran aktivitas pelabuhan tersebut. Permen KP nomor 8 tahun 2012 tentang pelabuhan perikanan menyatakan bahwa setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat 11 fasilitas dasar yang harus ada pada suatu pelabuhan perikanan. Namun, pada kenyataannya, banyak fasilitas dalam suatu pelabuhan perikanan yang tidak lengkap dan biasanya hanya sedikit fasilitas dari suatu pelabuhan perikanan yang dapat digunakan dengan baik. Nah, pada pembahasan tentang bisa tidaknya status pelabuhan turun, saya setuju bahwa status kelas suatu pelabuhan perikanan dapat diturunkan apabila pelabuhan tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin. Yang pertama itu ada kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Nah, kurangnya perawatan terhadap fasilitas pelabuhan seperti dermaga, kolam tambat, dan area bongkar muat dapat menyebabkan kerusakan akibat usia dan frekuensi penggunaan yang tinggi. Ketika fasilitas-fasilitas ini tidak lagi sesuai dengan standar operasional, hal tersebut mengurangi efisiensi pelabuhan dan berdampak negatif pada penilaian kinerjanya. Nah, yang kedua itu penurunan mutu layanan. Nah, kualitas layanan yang disediakan oleh pelabuhan seperti penyediaan bahan bakar, air bersih, serta fasilitas pelelangan ikan sangat berpengaruh dalam penilaian kelas pelabuhan. Ketiga yaitu kurangnya perawatan dan renovasi. Banyaknya pelabuhan menghadapi masalah akibat minimnya pemeliharaan rutin. Struktur seperti bangunan beton dan area tambat seringkali membutuhkan perbaikan karena terus-menerus terpapar kondisi laut. Jika perawatan tidak dilakukan dengan memadai, fasilitas tersebut bisa cepat rusak dan mengurangi efektivitas operasional pelabuhan. Lalu yang keempat itu penurunan kapasitas produksi. Salah satu faktor utama dalam penentuan status kelas pelabuhan perikanan adalah kapasitas produksinya. Kapasitas ini mencakup jumlah hasil tangkapan ikan yang dapat diproses, dipindahkan, dan dipasarkan melalui pelabuhan. Nah, apabila pelabuhan mengalami penurunan dalam satu atau lebih aspek penilaian, evaluasi berkala dapat menunjukkan bahwa pelabuhan tersebut tidak lagi memenuhi syarat standar kelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, klasifikasi pelabuhan seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN dan Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS memerlukan pemeriksaan rutin untuk memastikan kesesuaian dengan standar operasional. Jika ada penurunan dalam kualitas atau kapasitas, maka status kelas pelabuhan tersebut bisa saja diturunkan. Jadi, pelabuhan perikanan memainkan peran vital dalam mendukung sektor perikanan tangkap, mulai dari pengelolaan hasil tangkapan ikan hingga distribusinya ke pasar. Keberhasilan operasional pelabuhan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang memadai dan pengelolaan infrastruktur yang baik. Apabila fasilitas yang ada tidak mencukupi, kualitas layanan akan menurun, dan pemeliharaan serta renovasi yang terabaikan dapat mengurangi kapasitas produksi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan status kelas pelabuhan. Oleh karena itu, apabila pelabuhan perikanan tidak lagi memenuhi standar yang ditetapkan, penurunan status kelas merupakan langkah yang tepat. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam efisiensi dan penguatan infrastruktur pelabuhan agar dapat mendukung kegiatan perikanan yang berkelanjutan.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.